adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih adik-adik? Semoga adik-adik tetap sehat, tetap sukacita, dan semangat untuk ngikutin ibadah pada hari ini. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kakak mau ajak adik-adik untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin, saat teduh selesai. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kakak mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau mengangkat satu pujian dari KC20, Bapa di Sorga Mengasihiku. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Kalau adik-adik tahu gerakannya, pakai gerakannya adik-adik ya. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Oke adik-adik, silahkan duduk kembali. Baik adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Kakak ajak adik-adik untuk melipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu dan penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan setiap hari, terlebih pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami kembali ingin beribadah bersama lewat video streaming ini. Kiranya Tuhan mau berkati hati dan pikiran kami agar kami dapat fokus untuk mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Berkati kakak layan kami yang akan membawa firman dan akan menyampaikan pesan Engkau lewat bacaan hari ini. Kiranya Tuhan berkati mereka juga yang bertugas ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak layan, kakak mau ajak adik-adik untuk mengangkat satu pujian lagi dari KC 280, Tiap Waktu. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Oke adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Desi. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini, Kak Desi mau mengajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan membaca firman-Mu. Kiranya Tuhan berikan kami hikmat supaya kami bisa mengerti apa yang ingin Kau sampaikan dalam firman-Mu dan bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan hari ini terambil di dalam Matius pasal 8. Kitab Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4. Udah dapat semuanya? Kalau belum, Kak Desi tunggu. Oke. Matius pasal 8 ayat 1 sampai dengan 4. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya.
lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu, tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Oke adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, hai, perkenalkan kakak namanya Gita dari Sektor 29. Hari ini kakak senang banget dikasih kesempatan untuk kita bisa sama-sama kita membahas firman Tuhan. Dari hari ini ayatnya Matius 8 ayat 1-4. Nah adik-adik, kira-kira adik-adik ada yang udah pernah dengar tentang penyakit kusta ini kah? Atau kira-kira adik-adik tahu tapi lupa kira-kira penyakit kusta itu seperti apa? Nah, di sini kakak bakal kasih tunjuk ilustrasinya. Jadi adik-adik kebayang penyakit kusta tuh kira-kira seperti ini loh, gitu. Jadi adik-adik, zaman dulu ketika sesuai dengan firman Tuhan ini, kusta itu belum bisa disembuhkan, gitu adik-adik. Dan yang orang yang sakit kusta itu pasti badannya sampai ke muka-muka itu penuh luka, seperti ilustrasi tadi, gitu. Jadi yang sakit kusta itu dari badannya jadi penuh luka, lalu setelah itu juga sakit, gatal karena bawaannya pengen garuk aja lukanya, dan abis itu orang yang sakit kusta itu juga mengeluarkan bau adik-adik karena yang lukanya tadi itu mengeluarkan nanah, jadi berbau dan lainnya. Bayangkan ya adik-adik, rasanya jadi yang sakit kusta itu pasti menderita banget. Belum cukup dengan kesakitan yang dialami di dalam tubuhnya dan juga adanya luka-luka di badannya hingga ke mukanya, dia juga harus dijauhi adik-adik. Bayangkan rasanya sudah sakit, dia jauhi orang-orang. Kenapa dia dijauhi? Karena ketika zaman dulu itu orang yang sakit kusta itu dikaitkan dengan ritual keagamaan. Jadi orang yang sakit kusta itu dianggap najis, kayak gitu. Jadi dia sangat menderita ya adik-adik. Tapi yang menariknya, orang yang sakit kusta ini tidak hilang harapan. Dia tetap percaya bahwa dia akan sembuh dan dia akan pulih lah, dia bisa sembuh dari penyakit kustanya ini dengan pertolongan daripada Tuhan. Akhirnya hari yang dinanti-nantikan dia ini tiba adik-adik. Waktu itu mungkin dia di situ belum tahu kalau misalnya dia akan bertemu Tuhan Yesus, atau mungkin dia bisa menerima kesembuhan dari Tuhan, dia nggak tahu. Tapi di saat itu dia tahu Tuhan Yesus sedang turun dari bukit, dan dia tahu bahwa ini Tuhan Yesus yang penuh maha kuasa, yang penuh kehebatan yang luar biasa, gitu. Dan dia nggak diam, dia nggak cuma pasrah ya udahlah Tuhan Yesus lewat gitu kan. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia waktu itu kan, Tuhan Yesus ketika datang ke dunia kan banyak melakukan pengajaran. Dia bukan yang cuma duduk terus oh itu Tuhan Yesus lewat ya udahlah, enggak. Dia langsung berdiri dan dia datang ke Tuhan Yesus gitu. Dia tahu kalau aku bisa dapat kesembuhan dari Tuhan. Di saat itu dia belum tahu bahwa dia akan sembuh, tapi dia tetap berpengharapan dan dia yakin ya pasti aku bakal sembuh dengan aku datengin Tuhan, gitu kan. Adik-adik, ini kita bisa baca di ayat yang kedua. Di sini dibilang, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Mentahirkan itu adalah menyembuhkan aku. Jadi Tuan di sini adalah Tuhan. Dia mengakui kemahakuasaan Tuhan dengan bilang, "Tuan, jika Tuan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Di sini yang menarik adik-adik, orang yang sakit kusta ini tidak memaksakan kehendaknya loh. Bayangin, dia udah sakit kusta bertahun-tahun, dijauhin orang-orang, gitu ya adik-adik. Maksudnya, kalaupun di sini di Alkitab ini memang tidak dibilang dia berapa lama atau bertahun-tahun, tapi intinya memang sudah lama lah dia menderita penyakit kusta tersebut. Dan akhirnya, tapi dia tetap yakin untuk bisa sembuh gitu. Akhirnya ketika Tuhan Yesus datang, dia bukan bilang kayak, "Tuhan, aku harus sembuh, Tuhan, please sembuhin aku." Enggak. Dia bilang, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Sangat rendah hati, sangat penuh orang yang sakit kusta ini sangat penuh hormat akan Tuhan, mengakui keagungan Tuhan,
Tuhan gitu kan. Kalau adik-adik mungkin kalau misalnya ngeluh nih, lagi sakit tenggorokannya, "Mama, tenggorokan aku sakit banget, aku mau sembuh," gitu. Adik-adik pokoknya maksa, "Mama gimana pun caranya ini aku gatel banget," gitu kan. Adik-adik pasti mau bawa nih mau sembuh dan lain-lainnya gitu. Yang sering kita lupa adik-adik bahwa kita tidak dapat memaksakan keinginan kita. Bukan berarti Tuhan tuh tidak mendengar kemauan adik-adik, tapi memang belum waktunya. Misalnya adik-adik ketika sedang sakit batuk, sembuhnya tuh nggak langsung besoknya, tapi 3 hari kemudian. Itu bukan berarti adik-adik tidak berhenti berdoa dan lainnya, tapi adik-adik tetap harus lanjut berdoa. Sama seperti orang kusta ini, dia tetap yakin dan berpengharapan, bahkan ketika dia belum tahu nih, ketika nyamperin Tuhan Yesus, kira-kira dia bakal sembuh langsung atau enggak ya. Tapi dia pokoknya tetap, yaudah yang penting aku samperin Tuhan Yesus dulu. Ketika disamperin Tuhan Yesusnya, dia juga dengan sangat rendah hati bilang, kalau memang Tuhan mau dia sembuh, Tuhan bisa loh sembuhin aku. Dia bilang kayak gitu. Karena Tuhan Yesus melihat kesungguhan yang sakit kusta ini, Tuhan Yesus pun bilang bahwa aku mau jadilah engkau tahir. Dan akhirnya yang sakit kusta ini sembuh ya adik-adik. Jadi bisa dibayangkan adik-adik bahwa di sini kuasa Tuhan yang begitu besar mampu menyembuhkan yang sakit kusta. Tetapi di sisi lain adalah orang yang sakit kusta ini juga tidak berdiam diri. Dia juga berdoa sama Tuhan, meminta kepada Tuhan, dan yakin Tuhan akan menyembuhkan dia sesuai waktu Tuhan, bukan waktu dia, gitu adik-adik. Sama seperti sekarang ini adik-adik di kondisi COVID, virus corona, adik-adik harus belajar di rumah, adik-adik harus lebih menjaga diri, tidur yang cukup, makanan yang sehat, minum air putih yang banyak. Itu bukan karena Tuhan tidak mendengar doa adik-adik bahwa adik-adik mau bersekolah lagi dan ketemu teman-teman, bukan lewat laptop atau bukan dari virtual, bukan lewat Zoom gitu kan adik-adik. Tapi memang sekarang kita harus sabar. Kita belajar dari orang kusta ini yang sudah sakit kusta lama, dia tetap sabar, tetap nunggu pertolongan Tuhan. Itu adik-adik yang mau kakak sharing bahwa orang yang sakit kusta ini aja juga sabar kok. Orang yang sakit kusta ini aja yang bahkan dia dijauhkan oleh orang lain, dia tetap berpengharapan kepada Tuhan. Sama juga untuk adik-adik yang ada di rumah, bersyukur adik-adik masih sehat, masih bisa bernafas, masih bisa belajar online juga, walaupun gak bisa ketemu secara fisik ya teman-teman. Tapi yang penting adik-adik bisa sehat. Adik-adik di sini diajak untuk kita boleh sabar dan juga mendoakan teman-teman kita atau saudara yang sedang terkena COVID. Mereka kan juga nggak bisa ketemu orang lain, ya kan? Yang sakit COVID tuh nggak bisa bertemu orang lain. Mereka harus diam di rumah atau di rumah sakit gitu. Tapi kita juga nggak bisa berkumpul dengan teman-teman walaupun kita tidak sakit COVID, karena kita harus jaga jarak, kita nggak boleh deket-deketan, karena bisa ada nanti jadi tertular kalau misalnya kita bermainnya terlalu dekat-dekat ataupun yang lainnya. Jadi adik-adik, kalau kita emang harus keluar tetap pakai masker. Kalau misalnya tiap mau aktivitas jangan lupa minum vitamin. Kalau misalnya habis pergi dari mana-mana, jangan lupa untuk bersih-bersih gitu. Jangan langsung baringan tempat tidur atau gimana gitu, jangan. Kenapa adik-adik? Karena kita sama-sama di sini berdoa dan minta sama Tuhan Yesus biar corona bisa selesai. Biar kita bisa sama-sama ketemu lagi, biar kita sama-sama bisa PA bareng-bareng lagi, ibadah PA bareng-bareng lagi gitu kan. Tapi percaya bahwa waktu Tuhan tuh yang terbaik, bukan waktu Kak Gita, bukan waktu adik-adik. Kak Gita juga pengen untuk ketemu adik-adik juga, pengen ketemu sama kakak-kakak lain yang lain. Tapi tidak bisa karena kita harus jaga jarak di tengah situasi COVID ini. Jadi kakak mau adik-adik belajar dari kisah orang yang sakit kusta ini, yang dilihat bahwa ketika kita tetap berpengharapan, tetap yakin, tetap sabar, tidak mengeluh dan berdoa sama Tuhan, Tuhan pasti akan kasih waktu yang terbaik. Ketika menurut adik-adik, kenapa ya Tuhan, kok nggak sekarang aja COVID-nya hilang? Kenapa ya Tuhan, aku masih harus jaga jarak dengan teman-temanku? Karena Tuhan bilang memang belum sekarang waktunya, nanti. Dan kita harus tetap yakin bahwa Tuhan akan segera menghilangkan virus corona ini. Dan adik-adik, selama masa kita terus menjaga jarak dan juga hidup sehat, rajin memakai hand sanitizer, cuci tangan dengan sabun, dan lain-lain sebagainya,
adik-adik juga tetaplah berdoa, tetap meminta kepada Tuhan gitu ya. Bukan berarti adik cuma berdiam diri. Sama seperti seorang kusta tadi, dia tidak berdiam diri untuk memperoleh kesembuhan itu. Dia mendekatkan diri kepada Tuhan, dia cari Tuhan, dia datang dengan kerendahan hati, dia tidak memaksa, nggak mohon-mohon sama Tuhan untuk sembuh, tapi dia bilang kalau memang Tuhan mau menyembuhkan dia, maka terjadilah gitu. Jadi adik-adik yang di rumah, kakak cuma mau bilang bahwa di masa-masa seperti ini udah bosen banget di rumah dan segala macamnya, tetap sabar, tetap berdoa sama Tuhan, karena Tuhan sedang menyiapkan waktu yang terbaik buat adik-adik. Bersabarlah, tetap berharap kepada Tuhan, dan akuilah kemahakuasaan Tuhan atas hidup kita. Walaupun kita harus di rumah aja, kita masih bisa bernafas, masih sehat, masih bisa ketemu papa, mama, itu udah berkat yang luar biasa. Jadi di tahun 2021 ini kita harus punya nih komitmen-komitmen baru apa ya yang bisa kita lakukan untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan tuh penuh kuasa, penuh kehebatan, bahkan di saat-saat pandemi seperti ini pun aku masih bisa merasakan berkatnya. Sesederhana kita masih bernafas, kita masih bisa berjalan, masih bisa ngomong, masih bisa say hello sama teman-teman walaupun secara virtual. Jadi adik-adik jangan lupa bersyukur, jangan lupa sabar, dan berdoa sama Tuhan bahwa Tuhan akan kasih waktu yang terbaik, waktu kesembuhan yang terbaik. Tuhan juga akan memulihkan kita semua di sini dari virus corona, biar virus coronanya cepat hilang maksudnya. Adik-adik pasti sesuai waktu dan kehendak Tuhan. Seperti itu. Oke adik-adik. Oke adik-adik, setelah mendengar firman Tuhan tadi, kita hari ini mau bikin aktivitas menulis janji iman. Janji iman itu apa? Janji iman itu adalah hal-hal yang mau kita lakukan di tahun 2021 untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita bersyukur sekarang kita masih sehat walaupun di tengah pandemi COVID-19, ya kan, di tengah adanya virus corona. Nah, kira-kira hal-hal apa nih yang mau adik-adik lakukan sebagai komitmen adik-adik untuk mengakui kebesaran dan kebaikan Tuhan? Nah, ini nanti bisa jadi buat pembatas Alkitab. Adik-adik bisa cari kertas HVS atau kertas yang sedikit tebal kayak kertas kalender, itu bisa. Nggak harus pakai kertas baru, biar kita juga bisa tidak boros kertas lah ya. Jadi pakai kertas yang kertas bekas juga nggak apa-apa. Terus nanti adik-adik tuliskan janji adik-adik. Kalau kakak di sini udah bikin 4, jadi ada 4 janji yang akan kakak bikin di tahun 2021. Nanti setelah itu di ujung sebelah kirinya bisa di hektar atau di lem atau di selotipin, pokoknya yang kencang, jadi dia bisa dibuka kayak gitu adik-adik. Di sini kakak udah bikin contohnya. Yang pertama, ini mohon maaf kalau tulisannya tidak terlalu bagus ya adik-adik, tapi adik-adik bisa bikin sekreatif mungkin, semenarik mungkin, penuh warna, terserah. Ini janji iman Geta 2021. Jadi biar kakak tahu, oh ini janji kakak selama tahun 2021 harus kayak gini nih. Yang pertama, lebih rajin minum vitamin dan minum air putih, ya kan? Biar selama pandemi bisa terhindarlah dari penyakit COVID. Kedua, lebih rajin saat teduh, ya kan? Kalau misalnya tadi ada yang males-malesan saat teduh, tahun ini mau lebih rajin lagi, bisa ditulis, ya kan? Yang ketiga, sini kakak tulis lebih sering olahraga, biar imunnya kuat, hatinya gembira, jadi kakak tulis ini. Terus yang keempat, di sini kalau kakak tulisnya tidak bertengkar dengan kakak, ya kan? Atau misalnya kalau kalian punya adik, bisa tulis adik juga, ya kan? Mungkin yang masih sering berantem sama kakak atau adiknya di tahun 2021 mau lebih akur gitu. Adik-adik bisa tulis apa aja, nanti bisa difotoin dan dikirimin ke kakaknya. Jadi kakak pengen lihat nih, kira-kira adik-adik janji iman di tahun 2021-nya apa sih? Jadi nanti adik-adik di sini kakak ada Alkitab. Ukurannya nih kakak sesuaiin sama Alkitab kakak, jadi bisa dimasukin ke Alkitab. Kalau ntar kalian baca firman Tuhan, bisa lihat janji ini gitu. Atau kalau adik-adik online schooling, sekolah online ya, adik-adik juga bisa taruh di laptopnya gitu. Laptop sininya, di laptop sini terus tutup. Kalau adik-adik online schooling, adik-adik buka terus lihat, oh ya ini janji iman aku. Atau sesimpel adik-adik mau sesederhana menempelkannya di dinding gitu, di dinding. Jadi adik bisa baca dan buka itu setiap hari. Kayak gitu sih adik-adik bisa dilakukan. Kalau memang susah bisa minta bantuan kakak atau mama papa di rumah. Sekian adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dong pada pagi hari ini. Kakak harap adik-adik apa yang sudah adik-adik dengar, adik-adik laksanakan dalam kehidupan adik sehari-hari. Oke? Dan jangan lupa aktivitasnya ya yang tadi sudah kakak-kakaknya berikan dikerjakan. Nah, untuk menutupnya, Kak Desi mau mengajak adik-adik untuk berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tadi kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang sudah disampaikan pada hari ini bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, kita kembali lagi ke kakak liturgosnya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak Layan. Sekarang kita mau merespon firman Tuhan dengan mengangkat satu pujian dari KC17 Burung Pipit yang Kecil. Kita mau nyanyiin dari bait 1 sampai bait ketiga. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Nah adik-adik, kita sudah dari penghujung ibadah nih. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah, kakak mau memberikan sedikit pengumuman. Yang pertama, seperti biasa, untuk persembahan adik-adik itu boleh diberikan kepada mama papa adik-adik. Jadi adik-adik kumpulkan persembahannya lalu diberikan ke papa mama, biar papa mama yang nanti ngasih ke gereja. Nah itu yang pertama. Yang kedua itu seperti biasa, aktivitas juga dikirim ke kakak Layan sektor, atau kalau adik-adik gak punya nomornya, adik-adik bisa kirim ke nomor yang ada di akhir video ini. Jadi pengumpulan tugasnya seperti itu ya adik-adik ya. Kalau misal adik-adik foto atau adik-adik video, lalu nanti dikirim ke kakak Layan sektor, atau kalau nggak punya nomornya bisa dikirim ke nomor yang ada di akhir video ini. Seperti itu adik-adik, informasi yang bisa kakak sampaikan. Sekarang kita mau tutup ibadahnya. Sebelum kita tutup ibadahnya, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dari awal hingga akhir ibadah ini, sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih juga Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Kiranya firman yang boleh kami dengar pada hari ini bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, sebentar kami akan kembali ke aktivitas normal kami. Kiranya Tuhan tetap sertai kami dalam kami menjalani kegiatan kami hari ini. Ampuni kami jika pada saat ibadah kami masih main-main, kami masih kurang fokus. Ampuni kami ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sebentar lagi kita akan kembali ke kehidupan kita masing-masing. Namun sebelum kakak mengakhiri ibadah hari ini, kakak mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau mengangkat satu pujian terakhir dari KC 359, sudah waktunya. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta
selamat hari Minggu, selamat menjalani aktivitas sehari-hari. Sampai jumpa. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa permohonan dengan ucapan syukur.